Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi dan juga PC sudah ada di sini. Yang pertama kan menggunakan Ryzen 5 5600G, tapi ini lebih bagus daripada rakitan yang sebelumnya yang pernah saya review lah. Dan karena di sini saya menggunakan RAM-nya 2x8GB, lebih bagus daripada yang sebelumnya tersebut, cuma di 8GB aja. Dan di sini part-partnya semua dan terbilang baru, tidak ada yang second. Dan juga di sini penampakan PC-nya berwarna putih dan juga RGB. Meskipun masih pakai CPU cooler bawaan AMD, ya karena lebih hemat sih. Tapi lebih baik menggunakan CPU cooler tambahan supaya lebih dingin suhunya. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini saya memakai PC dengan harga 5,6 juta. Apakah worth it atau tidak? Ryzen 5 5600G dengan tampilan cakep berwarna putih casingnya dan juga RGB serta RAM-nya 2x8GB RGB juga. Intinya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spek yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi gamingnya, jangan lupa klik subscribe dan pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan di sini yang pertama saya menggunakan ini jelasnya Ryzen 5 5600G 6 core 12 thread. Harganya udah turun di harga 2.150.000 untuk yang ini. Tapi garansinya tersebut yaitu internasional ya, bukan garansi resmi distributor. Tapi kalau prosesor tersebut dia itu jarang rusak, jadinya aman sih. Mau membeli distributor maupun mau membeli yang internasional, sama kayak Intel lah. Selanjutnya saya menggunakan Oppo ASRock A520M HVS yang termurah dan juga bagus lah untuk yang ini, dengan harga 1 juta yang udah support M.2 NVMe. Tapi saya tidak memakai yang M.2 NVMe, cuma SSD SATA aja. Tapi agak masalah, untuk upgrade ke depannya masih bisa untuk yang ada di sini, ASRock A520M HVS. Dan juga untuk menghemat budget di harga 5 jutaan. Selanjutnya saya menggunakan RAM yang ada di sini. Ini adalah SPG Spectec D50W RGB. Seperti penampakan yang ada di sini kalau kelihatan di kamera ya. Yang dimana tersebut 2x8GB, kecepatannya 3200 dengan harga 1 juta aja untuk yang ini. Terbilang masih murah lah untuk saat ini. Yang dimana berwarna putih dan juga RGB. Dan juga bentuknya tersebut yaitu kotak. Jadi lebih simpel dilihatnya ya, SPG D50. Selanjutnya saya menggunakan ini SSD ya, SSD 240GB bermerek Phenom RE. Ya dimana udah cukup untuk Windows aja, maupun beberapa file game juga masih bisa sih, bisa untuk Valorant dan juga beberapa aja yang filenya kecil-kecil dari segi gamenya. Dan juga ini dengan harga 250.000 kalau nggak salah, harganya di pojok sini. Tetapi dari segi kualitasnya ini, Phenom RE udah pernah saya review di video sebelumnya, dia itu memang bagus untuk yang ini. Garansinya 3 tahun aman, resmi distributor Indonesia, bukan dari segi garansi toko, jadinya aman untuk yang ini. Dengan harga 250.000 untuk ya 256GB. Selanjutnya saya menggunakan harddisk juga, tapi udah saya tancapkan di bagian dalam sini. Harddisk 500GB merek Seagate dengan harga 180.000. Ya sama seperti biasanya lah, untuk menyimpan file-file yang agak berat maupun file-file foto, video maupun film supaya lebih longgar daripada dikasih di SSD aja. Jadi total ada 2 penyimpanan di PC yang ada di sini. Dan selanjutnya saya menggunakan power supply yang ada di sini, Aerocool United Power 500W. Udah dari itu sampai sekarang saya tuh memakai itu terus sih. Dengan harga murah di 460 atau 450, harganya cukup naik untuk yang saat ini. Sama termasuk ongkirnya sih, karena memang berat di 2 kilo. Power supply Aerocool United Power. Garansinya juga aman dari DTG. Untuk mengangkat Ryzen 5 5600G ya cukup banget lah. Karena full load wattnya tersebut dia itu tidak akan sampai 100 sih. Mungkin kalau 100 ya lebih sedikit lah. Dengan lihat aja nanti di video reviewnya di akhir video. Selanjutnya saya memakai casingnya yang ada di sini. Ini ada casing Infinity Nebula V4 White. Ada 2 tipe sih, black dan juga white. Kalau yang ini yang white tersebut dia itu lebih mahal sedikit, di harga 420 kalau 400.000 lah. Harganya di pojok sini. Yang dimana tersebut di bagian sini dia tuh ada kacanya. Emang nggak saya pasang sih karena emang lebih terbuka supaya bisa lihat ke dalamnya. Dan juga ada power supply cover di bagian pojoknya sini. Ini tuh tanpa free fan sama sekali. Dan juga tambahan saya tuh memakai fan 4 RGB di bagian dalam sini, menggunakan fan Infinity ya, sama-sama mereknya casingnya ini sih, sama-sama Infinity. Saya tuh membeli 4 jadinya harganya di 140.000 untuk total 4-nya. Satuannya di 35.000. Di depan 3, di belakang 1. Meskipun di bagian atas masih bisa dikasih untuk fan-nya maupun di bagian tengah sini, tapi tergantung selera kalian untuk yang kalian inginkan. Intinya seperti itu. Dan juga semua part-part yang ada di sini sudah saya sebutkan.
Dan totalnya 5,6 juta. Apakah worth it atau tidak? Dan kita lanjut saja untuk mereview PC yang ada di sini dari segi gamingnya. Yo. Lanjut yang pertama dari segi booting Windows-nya yang dimana menggunakan SSD Phenom RX. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 18 detik terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya SSD SATA 3 di 25 detik. Kalau yang ini di bawah 20 detik terbilang cepat. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan. Meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama, Phenom RX. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek kesehatan dan juga performanya dari segi SSD maupun harddisknya. Yang pertama SSD-nya dulu, dia tuh 100% semua. Dari segi performa maupun kesehatannya dan juga notnya dia tuh perfect. Serta suhunya 40 derajat terbilang dingin kalau yang ini, standar pada umumnya. Lanjut ke harddisknya, dia tuh juga sama 100% semua, serta suhunya 29 derajat terbilang dingin untuk yang ini, yang dimana menggunakan harddisk Seagate. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD Phenom RX nya. Untuk membacanya dia tuh mendapatkan 566 dan juga menulisnya 513. Dan jika kita bandingkan yang ada di websitenya, dia itu up to-nya 545/435. Dan kalau dilihat dia itu melebihi semua dari segi membaca maupun menulisnya. Bisa dibilang ini bagus. Lanjut ke HW Monitor untuk mengecek suhunya. Ryzen 5 5600G dengan stok cooler bawaan AMD. Untuk minimalnya dia itu mendapatkan 42 derajat. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 92 derajat terbilang panas kalau yang ini. Untuk minimalnya saya cuma diam aja di desktop, dia itu mendapatkan di 42 derajat terbilang agak panas, di atas 40 derajat. Kalau bisa di bawah 40 derajat ya supaya lebih aman. Dan juga maksimalnya terbilang masuk di kategori panas di 90-an derajat. Ini saya tes di Geekbench R15 5 kali berturut-turut dan dia mentok di 92 derajat. Memang lebih bagusnya menggunakan CPU cooler tambahan supaya lebih dingin. Minimal 4 pipa lah, kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke Geekbench R15. Untuk OpenGL mendapatkan 131 fps yang bisa menggunakan Vega 7 dari bawaan 5600G dan juga RAM-nya 2x8GB dengan kecepatan 3200. Serta CPU yang mendapatkan 1712 CB terbilang tinggi untuk yang ini di kalangan 6 core 12 thread. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5 settingan 1080p dan juga settingan normal, dia itu mendapatkan di 74 fps, masih aman di atas 60 fps untuk yang ini. Lanjut ke Forza Horizon 4 settingan 1080p dan juga settingan low, dia itu mendapatkan di 59 fps. Ini terbilang masih aman meskipun di setting rata kanan hampir menyentuh 60 fps. Lanjut ke PES 2021 settingan 1080p dan juga settingan low, dia itu mendapatkan di 60 fps dan ini masih nyaman di 60 fps meskipun di settingan low.
Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 70 fps untuk game Dota 2. Terbilang masih aman juga, masih di atas 60 fps di settingan rata kanan. Lanjut ke Genshin Impact, settingan 1080p dan juga settingan low, dia itu mendapatkan di 50 fps dan intinya masih cukup nyaman untuk game ini. Lanjut ke PUBG Steam, settingan 1080p dan juga settingan low, dia itu mendapatkan di 60 fps. Ini juga masih aman di settingan rata kiri dan juga bagusnya dia itu di settingan 1080p. Jadi gambarnya lebih baik daripada 720p. Yang terakhir dari segi game Valorant, settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 177 fps. Kalau game Valorant terbilang ringan, jadinya aman lah, masih mendapatkan di atas 100 fps di settingan rata kanan. Lanjut ke pengujian dayanya. Untuk minimal yang mendapatkan 41 watt, dalam posisi diam aja di desktop tidak ngapa-ngapain, terbilang irit kalau yang ini. Masih di bawah 50 watt. Dan juga maksimal yang mendapatkan di angka 89 watt. Terbilang irit juga di bawah 100 watt. Untuk yang ini saya tes di game PUBG Steam settingan low, dia itu mentok di 89 watt paling tinggi. Bisa dibilang bagus lah performa dan juga wattnya. Intinya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Dengan harga 5,6 juta, rekomen atau tidak? Kalau menurutku pribadi ini terbilang rekomen, apalagi untuk gaming-gaming ringan sampai ke medium, serta dengan tampilan warna putih casingnya yang tinggi dan juga ada RGB-nya. Meskipun ada minus di bagian suhunya, lebih baik menggunakan CPU cooler tambahan sih untuk Ryzen 5 5600G. Terbilang cukup panas untuk yang ini prosesornya. Dan apalagi dayanya terbilang irit di bawah 100 watt dengan performa yang sangat bagus sekali jika lo bermain game seperti yang saya uji barusan. Jadi bisa dibilang ini rekomen lah untuk rakitan menggunakan Ryzen 5 5600G di harga 5 jutaan. Ininya seperti itu. Dan semua listnya ada di sini dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal beli aja jika lo lebih berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua di harga 5 jutaan. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe dan nantikan video lainnya menarik PC Intel maupun AMD gaming maupun editing dan juga jangan lupa share teman-teman kalian yang ingin rakit PC dan terima kasih sudah menonton.